Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Kami pun dari LTMI selalu siap kalau memang ada yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Karena saya yakin permasalahan di bangsa ini sudah terlalu banyak, orangnya juga banyak, tapi komunikasi untuk membuat permasalahannya jadi lebih sedikit itu agak kurang. Jadi harapannya dengan adanya jejaring-jejaring komunikasi, ikhtiar-ikhtiar kolaborasi yang baik, apapun itu yang kita rasa bisa kita lakukan untuk meringankan beban bangsa dan negara, yang kita mulai dari mengedukasi para pemuda, saya rasa adalah langkah konkret yang patut dan perlu kita perjuangkan bersama-sama. Dan tentunya kalau lembaga teknologi mahasiswa Islam, sesuai yang tertera di namanya, bagaimana caranya kita mendorong aspek keteknologian di semua sektor, semua lini yang dapat teraktualisasi dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan terus kita upayakan. Maka dari itu saya sangat mengapresiasi sekali lagi untuk teman-teman semua yang sudah hadir, dan saya rasa tanpa perlu berpanjang lebar nanti kita saksikan bersama diskusi dengan Chief Ferdi, saya menyebutnya, dan kalau dari teman-teman seperti biasa nuansa di Alif, kita saya rasa bisa nanti diskusi secara terbuka seperti itu. Yang lebih mudah itu adalah membuat komunitas itu mudah sekali memulainya. Nah, bagaimana sesuatu hal yang baik itu tidak berhenti di sini saja, tapi terus berlanjut. Nah, keberlanjutan ini yang kita harapkan akan berlanjut. Sektornya ini juga nanti bisa ditanggapi oleh para narasumber dan semua orang itu paham soal dunia digital. Yang orang tahu adalah bagaimana kita ini dunia digital ini bisa ditawarkan kepada masyarakat banyak untuk kemaslahatan orang yang lebih banyak, kalangan yang lebih luas. Kalau leadership zaman dulu mungkin ya udah besok aja harus seperti apa, ya udah nanti dikerjain gitu kan. Lalu juga modelnya adalah yang tadi saya sampaikan, kesetaraan. Sekarang saya dengan tim saya, dengan Mas Wahyu, dengan tim saya yang lain itu udah equal aja. Tapi memang memimpin teman-teman milenial kayak teman-teman ini, bukan milenial apa nih ya? Gen Z ini kalau saya pribadi ngiri-ngiri sedap ya. Jadi teman-teman ini masuk ke dalam generasi strawberry, paham nggak? Generasi strawberry. Nah ini saya dapat dari Profesor yang dari UI itu, Renal Kasali, Prof. Renal. Kenapa? Karena sedikit aja salah potongnya Anda koyak gitu. Dikit-dikit healing, saya mau healing, saya capek gitu. Lalu saya habis ujian saya healing. Waduh. Kalau udah praktisi itu memang beda ya. Nah, Kak, hal mendasar apa sih Kak, atau urgensi apa kita tuh perlu banget adanya pemimpin digital untuk sekarang ini? Apalagi kalau pemimpin itu kebanyakan kan kayak di kota-kota. Gimana nih untuk mentransformasikan ke teman-teman yang ada di daerah itu Kak? Seperti itu. Baik, urgensinya ya harus, kalau enggak ya tergilas kita dengan perkembangan zaman gitu kan. Apalagi semuanya masih paper based, semuanya sekarang. Jadi begini, kalau pemimpinnya nggak hadir di kantor, teman-teman yang bekerja ya nggak hadir di kantor, itu barang nggak jalan. Nah itu konvensional. Saya mau harus lihat dulu barangnya. Kan sekarang sudah bisa semua sudah by online lah. Kalau kita tunggu-tunggu jadi serial, semuanya dikerjakan paralel, semuanya cepat, semuanya harus cepat, akurat, dan cepat dan harus akurat gitu. Jangan cepat tapi berantakan, itu repot juga gitu kan. Jadi semuanya berpacu dengan waktu lah. Kita kalau gimana caranya ke daerah-daerah ya, memang ini tugas kita bersama ya, ke teman-teman kita di daerah, termasuk saya pribadi di kampung halaman gitu kan. Nah itu tugas kita bersama, tugas pemerintah, tugas kaum teman-teman pemuda ini untuk literasi digitalnya lebih ditingkatkan di sana, lebih maju di sana. Karena kenapa? Ketika literasi digital sana sudah jalan, banyak startup-startup yang muncul, itu pemerintah akan lihat tuh. Oh di sana diperlukan satu infrastruktur yang memang harus mumpuni di sana gitu kan. Ini kan sekarang pemerintah ini sedang membangun Palaparing. Jadi dari ujung Indonesia sana sampai dengan dari Sabang sampai Merauke kita gelar infrastruktur. Nah ada beberapa daerah-daerah yang tidak bisa digelar jaringannya, itu menggunakan satu kemarin saya dengar dari Pak Wamen itu akan bekerja sama dengan Starlink, artinya satelit satelit yang ketinggiannya sangat rendah gitu. Nah itu Indonesia itu akan bekerja sama dengan
namanya Starlink itu kalau nggak salah miliknya Elon Musk ya. Ya itu. Nah, urgensinya ya tadi seperti saya sampaikan, digitalisasi ini ya karena sekarang mau nggak mau semua digital. Kita bisa diskusi dengan teman-teman kita di luar negeri, dengan di US, di Paris dan sebagainya gitu kan. Kalau memang masih konvensional terus ketinggalan. Budaya-budaya yang paling penting apa sih sebenarnya? Culture sebenarnya. Budaya-budaya konvensional yang masih kita bawa, kita digital tapi budaya-budaya masih konvensional kita bawa sekarang, itu susah. Itu. Oke, yang ketiga nih Kak, permasalahan apa sih yang bukan kira-kira lagi, memang itu menjadi permasalahan ketika kita ingin melahirkan pemimpin digital nih Kak, di Indonesia terutama. Dari segi kebijakan pemerintah mungkin, atau dari anggaran implementasi programnya, atau mungkin dari kesadaran kita atau teman-teman aku yang Gen Z, seperti itu Kak. Baik, nah teman-teman Gen Z ini, kalau teman-teman biasa yang pencari beasiswa, pencari berita, itu sekarang Kominfo itu buka program-program pelatihan yang murah. Saya bukannya promosi Kominfo, tapi nggak apa-apa. Itu pelatihan-pelatihan yang gratis. Saya kemarin dapat Digital Leadership Academy itu bekerja sama dengan Tsinghua University. Itu dididik itu selama 3 minggu. Nah, selain digital leadership, teman-teman di bawahnya itu untuk menyiapkan talent-talent, karena kita kan bonus demografi nih. Nah, bonus demografi ini saya coba flashback ya. Jangan sampai menjadi bumerang kita. Kenapa jadi bumerang? Bonus demografi yang muda banyak segala macam, pendidikannya itu nggak mature, selesai kita. Itu menjadi bom waktu, teman-teman semua. Saya sampaikan lagi, itu menjadi bom waktu. Makanya hati-hati. Indonesia Emas 2045 ini harus kita kawal betul gitu. Kalau saya mungkin udah pensiun 2045, teman-teman nih lagi masa-masa jaya-jaya 2045 kalau saya lihat ya. Nah, hal seperti itu teman-teman coba cari literasi digitalnya dari Kominfo banyak, yang gratis, yang berbayar juga pasti banyak, itu banyak sekali gitu kan. Nah, banyak-banyak sharing dengan para pemimpin-pemimpin yang ada, Kak Arif, Kak Edi dan sebagainya, itu menurut saya sih udah lebih digital daripada digital ya. Karena terus terang saya juga sedikit, kenapa nggak Kak Arif yang bicara di sini gitu, kenapa nggak Bang Adil aja bicara di sini gitu kan, kok malah saya gitu. Nah itu mungkin ya, makasih. Selanjutnya nih Kak, apa sih program yang mungkin bisa dikolaborasikan untuk mencetak teman-teman ini gitu? Ini menarik. Sebenarnya state owned company atau BUMN, bahkan di sektor private ya, itu kan ada program-program untuk CSR dan sebagainya. Itu salah satu aja. Yang kedua, program-program itu kan bisa kita gelontorkan untuk program-program edukasi sebenarnya kan. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kita bisa elaborate nih sebenarnya ini. Kalau mau mengadakan satu pelatihan dan lain sebagainya, program magang kerja, teman-teman kalau jangan dibayangkan ini mohon maaf, kalau teman-teman udah ada yang pernah magang belum di perusahaan-perusahaan besar? Nah, kalau teman-teman magang di kami, itu teman-teman nyemplung di proyeknya. Saya pastikan itu. Karena kita butuh. Kalau teman-teman magang di perusahaan-perusahaan besar ya, di company, mohon maaf, paling disuruh filing surat, ngetik nomor surat, betul nggak? Fotokopi, saya nggak tega aja ngomong. Tapi jangan saya dulu magang, saya suruh itu. Nah, menurut saya itu bukan well educated. Mereka tidak memberikan pendidikan kepada yang magang, tidak mempersiapkan itu. Nah, kalau saya yakinkan teman-teman kalau magang
yang sesuai dengan kita butuhkan ya, itu pasti masuk dalam proyek. Saya pernah nanya sama salah satu peserta magang, gimana kamu magang di sini? Saya kaget Pak, karena saya baru kerja dan saya pikir teman saya nggak begini gitu. Teman saya paling suruh ngetik nomor surat, nganter surat, itu pakai surat lagi. Orang sekarang kan sudah pakai digitalisasi ya. Apa sih tadi pertanyaan lupa saya? Oh, kolaborasi. Nah itu kolaborasinya. Hal seperti itu. Jadi kita punya CSR, kita punya monthly edukasi. Teman-teman juga bisa mengajukan satu proposal mungkin ke kami untuk satu kegiatan. Itu sih banyak sekali ya. Apalagi kalau dengan government saya rasa sekarang sangat terbuka kok. Pemerintah itu sangat terbuka dan menurut saya sih untuk literasi digital yang dibangun oleh asosiasi atau oleh kelompok-kelompok itu pasti didukung oleh government. Itu sih. Oke, berarti tergantung gimana kita mau cari nggak Ya, gitu. betul. Dan disarankan tadi langsung ke perusahaannya abang nih. Iya boleh. Bukan perusahaan saya, perusahaan pemerintah ini. Oke, nah Kak, kita langsung ke yang ke pribadi nih. Apa sih saran Kakak, buku apa nih yang penting untuk kita sebagai pemimpin digital yang perlu kita baca? Dan juga gimana Kakak nih sampai sudah menjadi sukses seperti ini, amin, gitu kan? Membentuk ekosistem yang Kakak cari tuh circle yang seperti apa? Baik. Menarik ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau baca buku, kadang-kadang kita udah terlalu sibuk ya baca buku. Tapi buku-buku fisik itu masih perlu juga. E-book atau buku fisik masih, karena pusing juga baca di tablet kan. Nah, sekarang saya menyiasati apa? Selain buku fisik saya beli, saya nyiasati ada aplikasi namanya Headway kalau nggak salah. Nah, saya kalau nyetir mobil dengerin itu aja 10 yang memang nggak dalam, nggak deep. Itu satu buku itu segini, itu sama dia bisa dirangkum dengan 10 menit. At least kita tahu lah bahwa buku itu isinya ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, circle ya. Saya main sama Bang Aidil, sama dikenalin sama Ari Rofi tadi. Tapi kita semua kita temanin lah semua gitu untuk circle ya. Siap, berarti circle ini berarti mungkin suruh join ke HMI, bener nggak? Join, bener. Kalau enggak kalian nyesel loh. Saya nyesel nih. Sudah dikasih testimoni penyesalannya. Oke, berarti circle itu yang memang punya mindset yang sama sebagai seorang pemimpin, betul. Dan juga tadi ada saran juga Headway, benar? Atau aplikasi apa kan namanya? Headway kalau nggak salah Headway ya. Oke. Nah, sebelumnya nih Kak, kita akan ada tanggapan dari Bang Arif Rashid. Waduh. Langsung Ini mengkoreksi. Kepada Bang Arif Rashid dipersilahkan. Bro, tadi kan pertanyaannya saya kira dari ini sebenarnya sudah tergambar ya bahwa potensi. Jadi kita selalu sadar bahwa generasi muda kita banyak ya. Kalau aktivis masjid itu selalu juga mengklaim bahwa masjid itu yang paling besar fasilitas publik ya. Saya kira bahkan sekelas kantor polisi pun saya kira nggak sebanyak masjid atau musola kan. Klaimnya kan 800.000 mungkin sampai 1 juta. Nah menurutku dari beberapa kali kita diskusi sama teman-teman harusnya apakah kita juga prihatin ya dikotomi tadi cebong kampret ya, polarisasi yang terjadi itu selalu saja ada residunya pasca urusan-urusan politik, dan kita juga selalu meyakini bahwa sebenarnya tempat kembali itu adalah masjid gitu ya, yang bisa mempersatukan dan segala macam. Yang agak repot kalau masjid juga dipakai untuk memecah belah. Nah, saya kira ini menarik dengan apa yang disampaikan Bro Ferdi, gimana agar pemimpin-pemimpin digital juga ini bisa lahir dari masjid, Bro. Karena kita punya, saya kira banyak sekali ruang itu ya. Kalau di DKI ini saya pernah lihat tuh si Farhan, mana Farhan? Nah ini ketua Prima DMI DKI ngumpulin ribuan anak masjid di DKI ini untuk jalan-jalan ke mana, ke Bogor. Ya kita beri aplaus buat Farhan. Nah menurutku selain Bro Farhan ngajar mereka ini ngaji ya, ngajak mereka bakar api unggun, perlu juga tuh diajak untuk mikir gimana atau adaptasi terhadap digital itu, Bro. Karena kalau teman-teman ini
dan kita tahu kan itu Bro Ferdi juga udah amati kesenjangan digital kita kan masih tinggi ya. Jadi jangan sampai Bro Ferdi udah di langit ke-7, kita ini masih di Sunda Kelapa ini, ya kan? Jadi itu gimana tuh Bro, biar lebih tajam ini, biar lebih konkret ya sama asosiasi pemimpin digital ini bisa lahir di masjid. Apalagi tadi Bro Fajar bilang ya bahwa Masjid Agung Sunda Kelapa ini juga menginisiasi satu tim gitu ya, namanya transformasi digital. Jadi kita pengen Masjid Agung Sunda Kelapa ini tidak hanya jadi tempat menyimpannya Telkom atau Indosat misalnya di Menara itu kan selalu tuh jadi tempat itu, tapi juga di situ ada literasinya, ada edukasinya, sekaligus juga bisa melahirkan pemimpin digital itu. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Arif. Ya, terima kasih Bang Arif dan juga narasumber ya. Dan saya juga sudah mendengarkan cukup banyak ya. Nah ini juga sebenarnya terima kasih semuanya atas waktunya. Jadi memang tadi yang dikatakan oleh Bang Arif juga betul ya, kesenjangan gitu. Karena saya ini kan ketua remaja masjid se-DKI, tanda kutip di bawah naungan DMI. Nah DMI itu kalau kita hitung lebih banyak masjid kultural. Jadi kalau masjid kayak Sunda Kelapa ini hitungan jari di Jakarta tuh ya. Jadi kita kadang melihatnya yang besar, tapi yang kecil-kecil ini yang dalam gang segala macam itu terkadang kita lupa gitu. Nah padahal juga kalau misalkan kita pikir bahwa kita semuanya akan kembali ke masjid gitu. Kita kuliah, kita sekolah, ujung-ujungnya kita kan kembali ke rumah gitu. Dan apa yang kita lakukan di rumah? Nah yang paling salah satu yang paling bisa kita lakukan adalah di masjid gitu kan. Jadi kita nggak sekedar sholat maupun buang hajat gitu, tapi kita juga apa nih yang bisa kita bantu gitu kan. Jadi kemudian kami ini juga lagi konsen di akademi gitu ya, karena kami mikir remaja masjid itu kan kegiatannya baru sekedar PHPI, ngaji gitu ya. Padahal dalam hati kecil mereka tuh mereka pengen juga kayak anak kuliah gitu kan, pelatihan segala macam. Nah ini juga yang kita harapkan supaya bagaimana, karena jumlahnya sangat banyak gitu kan, bukan hanya dari jumlah masjidnya. Kalau kita lihat anak-anak remaja, anak-anak muda di sekitar masjid itu sangat banyak gitu. Mungkin bisa jadi mereka nggak ke masjid karena ya dianggap masjid cuma tempat sholat gitu. Tapi kalau misalkan kita adakan kegiatan-kegiatan, apalagi kan kalau bicara pelatihan, arahnya kan apa ya, mereka kerja atau nyari uang gitu, itu kan lebih menarik ya kan. Kita nyari dunia tapi lewat masjid itu lebih menarik daripada nyari dunia di luar masjid gitu kan, makin jauh gitu kan. Seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, di Alif doang bisa langsung kerja sama pendirinya lagi. Luar biasa. Tepuk tangan teman-teman. Nah, yang terakhir kita akan dengar closing statement dan juga 3 tips jadi pemimpin di era digital. Silakan. Belum jadi. Baik. In my humble opinions ya, pemimpin digital itu yang pertama adalah dia harus inovasi ya, inovatif. Yang kedua dia harus agile, humble. Yang ketiga juga dia harus amanah, nah, sesuai dengan tagline-nya akhlak dari dua. Amanah dulu yang pertama, karena kalau sudah amanah, di dimanapun kita berada, di tempat pun kita dimanapun berada, kita akan selalu menjaga integritas kita. Yang paling terpenting kan orang integriti diberikan satu kewenangan dalam menjalankan satu jabatan. Kalau integritinya nggak baik, rusak. Itu aja dari saya. Tepuk tangan teman-teman semua. Oke, kita sudah selesai teman-teman. Aku Bintang Lubis mohon pamit undur diri, tapi sebelumnya kita harus sesi foto dulu Kak. Oke, teman-teman mohon untuk ke tengah.